Hai teman-teman, perkenalkan namaku Nurul Islamiyah dari Prodi S1 Farmasi Universitas Sari Mulia. Kalian pasti sudah tahu dong dengan benda yang bernama parfum. Yap, parfum. Parfum adalah hal wajib di zaman sekarang, baik digunakan oleh wanita ataupun pria. Tapi pernahkah kalian berpikir, terkandung senyawa apa di dalam cairan wangi itu? Sebuah parfum umumnya memiliki komposisi zat, yaitu berupa etil alkohol sekitar 50-90%. Selain etil alkohol sebagai pelarut, sering juga ditambahkan zat-zat seperti etil asetat untuk memberi aroma pada parfum. Etil alkohol atau etanol merupakan salah satu senyawa yang memiliki gugus alkohol. Dia adalah sejenis cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna, dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Etil alkohol memiliki sifat-sifat. Yang pertama, berwujud cair pada suhu kamar dan mudah larut dalam air. Yang kedua, memiliki titik didih yang tinggi pada suhu kamar. Yang ketiga, bersifat polar dan berikatan hidrogen. Dan yang keempat, etil alkohol sangat mudah terbakar. Etanol banyak digunakan sebagai pelarut berbagai bahan-bahan kimia yang ditunjukkan untuk konsumsi dan kegunaan manusia. Contohnya pada pembuatan parfum, perasa, warna makanan, dan obat-obatan. Dalam industri kimia, etanol adalah pelarut yang penting sekaligus sebagai stok umpan untuk sintesis senyawa kimia lainnya. Selain memiliki beberapa manfaat, etanol juga memiliki beberapa bahaya, yaitu yang pertama, cairan tersebut mudah terbakar, yang kedua, dapat menyebabkan iritasi pada mata, ketiga, dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, dan yang keempat, jika tertelan dapat menyebabkan pusing, kantuk, dan perasaan yang mual. Sintesis etil alkohol dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu hidrasi etilena dan fermentasi. Hidrasi etilena biasanya menghasilkan etanol yang digunakan untuk kebutuhan industri. Pada reaksi ini seringkali dibuat dari senyawa petrokimia, utamanya adalah melalui dengan hidrasi etilena. Berikut adalah reaksinya. Proses lama yang pernah digunakan pada tahun 1930 oleh Junio Carbide adalah dengan menghidrasi etilena secara tidak langsung dengan mereaksikannya bersama asam sulfat pekat untuk mendapatkan etil sulfat. Etil sulfat kemudian akan dihidrolisis kembali dan menghasilkan etanol. Berikut adalah reaksinya. Yang kedua, menggunakan cara fermentasi. Etanol yang dihasilkan dari cara fermentasi ini biasanya digunakan untuk konsumsi pada manusia, contohnya minuman beralkohol, dan kegunaan bahan bakar diproduksi dengan cara fermentasi. Spesies ragi tertentu, misalnya Saccharomyces, mencerna gula dan menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Berikut adalah reaksinya. Etil alkohol bukan satu-satunya senyawa yang terkandung dalam sebuah parfum, namun ada senyawa lain, yaitu etil asetat. Etil asetat merupakan ester dari etanol dan asam asetat. Senyawa ini berwujud cair, tak berwarna, dan memiliki aroma yang khas. Etil asetat memiliki beberapa sifat. Yang pertama, kurang reaktif, dan kedua, tidak terdapat ikatan hidrogen, ketiga, titik didih dan titik lelehnya rendah, keempat, senyawa ini pada suhu rendah akan mengalami sedikit polar, dan pada suhu tinggi hampir non-polar. Etil asetat memiliki kegunaan lain selain pemberi aroma pada parfum, yaitu pemberi rasa pada pembuatan permen, es krim, dan kue. Selain itu, juga sebagai pelarut dalam banyak aplikasi, yaitu pembuatan cat dan pembuatan tinta. Selain memiliki beberapa kegunaan, etil asetat juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, dapat menyebabkan gangguan pada mata. Yang kedua, kontak yang terlalu lama atau berulang dapat menyebabkan iritasi atau dermatitis. Yang ketiga, jika terhirup menyebabkan sakit kepala, rasa pusing, mengantuk, rasa mual, dan dapat menyebabkan pingsan. Pembuatan etil asetat biasanya melalui reaksi esterifikasi dengan mereaksikan asam asetat dan etanol dan menghasilkan aroma yang khas. Biasanya dalam sintesis ini disertai oleh katalis asam seperti asam sulfat.
Berikut adalah reaksinya. Reaksi di atas merupakan reaksi reversibel dan menghasilkan suatu kesetimbangan kimia. Oleh karena itu, rasio hasil dari reaksi di atas menjadi rendah jika air yang terbentuk tidak dipisahkan. Di laboratorium, produk etil asetat yang terbentuk dapat dipisahkan dari air dengan menggunakan aparatus Denstar. Senyawa etil asetat dapat memberikan aroma yang khas. Di alam, etil asetat dapat diganti dengan bahan-bahan alam yang mengandung minyak atsiri. Minyak atsiri biasanya digunakan sebagai minyak esensial, tak hanya bisa digunakan untuk perawatan kulit, rambut, dan perenang saja. Namun, aroma dari minyak atsiri dapat juga difungsikan sebagai parfum. Sekian video singkat penjelasan mengenai senyawa-senyawa dalam parfum. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.